Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Pada topik 1, demonstrasi kontekstual. Simak video berikut ini. Baik teman-teman semua, sebelum masuk ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya adalah Dinar Fadila, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023, Program Studi Pendidikan Matematika di Universitas Pendidikan Indonesia. Mari kita simak videonya. Materi yang pertama yaitu mengenai perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan. Pendidikan formal di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan Belanda, yang didasari oleh keputusan Ratu Wilhelmina, yaitu agar Belanda melakukan sebuah tindakan balas budi atas jasa-jasa Indonesia untuk kemajuan Belanda, yang biasa disebut dengan politik etis. Politik etis mengandung 3 hal. Yang pertama, irigasi, imigrasi, dan edukasi. Pada penjelasan kali ini, saya membagi perjalanan pendidikan nasional sebelum kemerdekaan menjadi 2 masa. Yang pertama, masa pendidikan kolonial Belanda, dan yang kedua, masa pendidikan kolonial Jepang. Masa pendidikan kolonial Belanda. Pada masa ini, tidak semua rakyat Indonesia merasakan pendidikan yang sama. Hal ini dikarenakan beberapa alasan. Alasan yang pertama, pendidikan dilaksanakan hanya untuk keperluan pemerintah kolonial Belanda, sehingga rakyat pribumi diberikan pendidikan hanya untuk menjadi calon-calon pegawai kepentingan Belanda. Yang kedua, tidak semua rakyat pribumi merasakan pendidikan, karena pada masa ini yang dapat merasakan pendidikan hanya kaum-kaum bangsawan saja. Yang ketiga, pendidikan berpusat ke barat-baratan. Kurikulum yang digunakan pun merupakan adaptasi dari kehidupan Eropa. Yang keempat, pribumi tidak mendapatkan pendidikan karakter dan budi pekerti sebagai bangsa Indonesia. Selanjutnya teman-teman, saya akan membahas masa pendidikan kolonial Jepang. Pada masa ini, sistem pendidikan bertujuan untuk berperang. Rakyat pribumi dididik untuk mempelajari ilmu-ilmu peperangan guna kepentingan Jepang. Yang kedua, masyarakat diajarkan untuk mengumpulkan hasil alam sebagai logistik perang. Pendidikan sebelum kemerdekaan diawali tahun 1845 berdirinya Sekolah Bumi Putra yang dikhususkan untuk calon-calon pegawai pada masa kolonial. Selanjutnya, pada tahun 1908 berdiri organisasi Budi Utomo. Budi artinya kesadaran dan Utomo adalah utama, maka Budi Utomo adalah kesadaran utama untuk memerdekakan Indonesia. Organisasi ini merupakan titik awal dalam memperhatikan pendidikan di Indonesia yang memiliki moto bergerak serempak agar berdampak. Awalnya, organisasi ini hanya berfokus pada pembentukan karakter dan moralitas dari masing-masing anggotanya. Selanjutnya, pada tahun 1922 berdiri Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Baik teman-teman, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh pendidikan Indonesia. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara. Pasti sudah sangat familiar dengan pahlawan pendidikan yang satu ini. Tokoh yang sangat dikenal penting dan berjasa dalam perjalanan pendidikan nasional. Berdirinya Taman Siswa menjadi awal dari visi misi serta tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara untuk memerdekakan bangsanya melalui pendidikan dan mengubah sistem pendidikan kolonial menjadi sistem pendidikan nasional. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Moto beliau yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tutwuri Handayani, yang artinya jika di depan memberi contoh atau teladan, jika di tengah membangun semangat, dan jika di belakang memberikan dorongan atau semangat.
Tokoh pendidikan yang kedua yaitu Raden Ajeng Kartini. Pengaruh Raden Ajeng Kartini dalam menyetarakan pendidikan antara laki-laki dan perempuan menjadi awal pemerataan pendidikan nasional tanpa memandang gender. Hal ini karena pendidikan merupakan suatu langkah menuju peradaban yang maju, di mana laki-laki dan perempuan saling bekerja sama untuk membangun sebuah bangsa. Baik teman-teman, materi selanjutnya mengenai perkembangan kurikulum. Indonesia terus melakukan perubahan kurikulum dari tahun ke tahun hingga kini. Kurikulum yang pertama pada tahun 1947, yaitu Rencana Pelajaran dirinci dalam Rencana Pelajaran terurai. Selanjutnya pada tahun 1964 berubah menjadi Rencana Pendidikan Sekolah Dasar. Pada tahun 1968, kurikulum sekolah dasar. Selanjutnya pada tahun 1973, berubah kembali kurikulumnya menjadi Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP. Dilanjutkan pada tahun 1975, kurikulum sekolah dasar. Pada tahun 1984 dan 1994, kurikulum disesuaikan dengan nama tahunnya. Kemudian pada tahun 1997 berganti menjadi revisi kurikulum 1994. Pada tahun 2004, kurikulum di Indonesia yang berlaku yaitu Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi atau KBK. Pada tahun 2006, kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP. Dan pada tahun 2013, kurikulum yang digunakan yaitu Kurikulum 2013. Akan tetapi, kurikulum di Indonesia terus disempurnakan hingga pada tahun 2022 diberlakukan Kurikulum Merdeka hingga saat ini. Perjalanan pendidikan nasional setelah kemerdekaan sudah terus melakukan banyak perubahan-perubahan menjadi lebih baik. Akan tetapi, realitanya, praktik pendidikan yang membelenggu hingga saat ini masih ada. Hal tersebut mungkin dikarenakan yang pertama, masih adanya keterbatasan guru di daerah terpencil. Yang kedua, sarana dan prasarana yang tidak merata di setiap sekolah. Yang ketiga, kesejahteraan tenaga pendidik yang masih rendah. Kemudian yang keempat, masih ada sebagian guru yang penguasaan teknologi digitalnya masih rendah. Kemudian yang kelima, orientasi keberhasilan peserta didik terpaku pada nilai raport dan KKM. Yang keenam, sebagian guru di Indonesia masih belum menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang interaktif. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa kebebasan pendidikan memiliki relevansi yang kuat dengan pendidikan merdeka yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia saat ini. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara sejatinya memberikan kebebasan kepada individu atau peserta didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh, dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Atas dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka diberlakukannya kurikulum merdeka pada saat ini memberikan kebebasan berpikir yang ditunjukkan oleh guru, sehingga mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka melalui eksplorasi pengetahuan dan lingkungannya. Adanya profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang dimilikinya, yaitu yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua, berkebinekaan global, yang ketiga, bergotong royong, yang keempat, kreatif, yang kelima, mandiri, dan yang terakhir adalah bernalar kritis, memberikan perubahan yang lebih baik pada sistem pendidikan Indonesia saat ini. Dengan adanya profil pelajar Pancasila ini dan diberlakukannya kurikulum merdeka, maka nantinya ke depannya berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara akan membentuk peradaban bangsa yang lebih maju. Terima kasih teman-teman semua yang telah menyimak video ini sampai selesai mengenai kontekstualisasi perjalanan pendidikan nasional Indonesia. Jangan lupa like dan komen ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.